Oke, salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan Rinaya DSW. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini saya akan berbagi sharing. Karena saya sudah sering berbagi bagaimana cara kita membudidayakan paneli dan lain sebagainya. Nah, tentu di konten saya sedikit tidaknya saya akan mulai belajar share apa yang saya dapatkan dari berbagai banyak informasi. Tentu informasi ini akan bisa memberi inspirasi bagi kita petani yang ada di Indonesia. Ya, tentunya fokus kita, saya sendiri itu di budidaya paneli. Nah, para sahabat, apa yang menyebabkan kita menjadi petani paneli di Indonesia gagal? Yang pertama, kita tidak bisa menyiapkan produk yang berkualitas. Yang kedua, kita tidak bisa melakukan hasil produksi secara kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, dua hal ini menyebabkan kita petani Indonesia sering kita pada titik-titik yang tidak nyaman, para sahabat. Kenapa saya katakan tidak nyaman? Karena apa? Ketika orang mau berhubungan dengan kita sebagai buyer kita, sebagai hasil, di mana hasil produksi kita yang akan dibeli oleh mereka, tentu mereka itu pabriknya membutuhkan kontinuitas, membutuhkan keberlangsungan atas apa yang bisa mereka lakukan dan mereka olah produk-produk pertaniannya, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, khususnya petani paneli, dari beberapa informasi yang saya serap dan yang saya dengar, itu sebenarnya paneli ini tetap dibutuhkan dunia. Nah, hari ini saya tadi sekitar beberapa jam yang lalu saya menerima kunjungan dari beberapa tim PT Indeso. Nah, tentu PT ini bergerak bukan hanya membeli paneli di dalam negeri di Indonesia, tapi mereka perusahaan ini juga membeli sampai ke Madagaskar. Dan PT ini juga orang-orangnya ada orang Indonesia. Sebenarnya kita kalau mau jujur katakan, di Indonesia ini kita kaya, tapi kita masih miskin untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas atas produk kita. Nah, dari sharing santai saya itu tentu dapat saya sedikit telah bahwa kenapa Madagaskar tetap menjadi prioritas orang-orang yang beli paneli di dunia ini, karena mereka mahal. Walaupun murah, itu pemerintahnya itu terus mensupport petani panelinya di negaranya, sehingga mereka terus memiliki kontinuitas produk paneli. Nah, itulah sebabnya Madagaskar sampai saat ini masih lebih dipercaya oleh para pembeli buah paneli dunia untuk bagaimana mereka mengambil hasil produksi petani di Madagaskar, para sahabat. Nah, kita sebenarnya kalau kita mau sekarang fokus dan kita komit dan kita juga tidak menjadi petani yang miskin mental, nah tentu kita mulai belajar. Mulailah kita fokus sekarang budidayakan paneli. Tentu tidak harus banyak kita mulai, para sahabat. Kenapa? Yang dibutuhkan buyer itu adalah kontinuitas. Sedikit kalau terus produk kita berkualitas, kita pun akan mendapatkan kuantitas, para sahabat. Nah, maka daripada itu saya sendiri Rinaya DSW bukan hanya di Bali, tapi kita bisa di luar Bali, kita sama-sama bangkitkan paneli Indonesia ini. Nah, kenapa demikian? Negara kita lebih bagus daripada penghasil paneli dunia yang memiliki terbaik dan juga nomor 1 di dunia seperti Madagaskar. Karena iklim mereka di sana, kalau nanti kena badai dan sebagainya, kita justru akan mendapatkan peluang emas ketika mereka ada masalah. Nah, tentu dengan modal tekunlah sekarang, kalau ada mati mari kita tanam kembali. Hanya tentu ambisi tidak selamanya akan mendapatkan isi atas apa yang kita rencanakan. Marilah kita kurangi ambisi untuk mencari hasil akhir yang begitu wah, yang mau cuan banyak, tapi bagaimana kita mulai dari hal sederhana. Kita memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumah, lahan-lahan sempit untuk nanam paneli. Tapi tanaman itu kita jaga keberlangsungannya, baik dari cara budidaya dan lain sebagainya, para sahabat. Sehingga lambat laun kepercayaan ini kita bisa bangun, para sahabat.
tentu hal yang sering diminta oleh buyer adalah kualitas, yang kedua juga kejujuran. Karena kualitas ini muncul ketika kejujuran petani ini ada, para sahabat. Nah, ketika petaninya tidak jujur menjual ke suatu perusahaan buah vanili muda, ketika diproses hasilnya kadar vanilinya rendah dan lain sebagainya, ini juga akan berpotensi mengubur diri kita, mengubur apa yang menjadi produk kita sebagai petani, akan tidak ada yang beli, para sahabat. Maka di titik yang sama hari ini, semoga kita dikasih kekayaan luar biasa, yaitu kesehatan. Marilah, karena kita sudah tahu kebanyakan mindset daripada petani Indonesia adalah akan menanam ketika banyak orang yang menanam, dan mereka akan mengabaikan ketika harga murah. Maka kitalah harus tekun dari kesempatan itu. Sebenarnya dari banyak kekurangan itu kita punya potensi, para sahabat. Marilah kita tekun budidaya vanili. Jangan kalau mahal kita rawat baik-baik, mungkin sehari sampai 10 kali kita lihat tanaman vanilinya. Tapi bagaimana kita bangun kontinuitas, bangun komitmen untuk panen tua, para sahabat. Nah, para sahabat, dari sharing santai saya, dan saya mulai belajar bagaimana berkolaborasi, mengungkapkan apa yang menjadi visi dan misi saya ke depan, bahwa petani itu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Tentu itu berpulang pada diri kita masing-masing, dari petani masing-masing, dari mindset kita petani. Marilah kita belajar berkomunitas untuk menjaga kualitas, para sahabat. Nah, tentu di sini dipentingkan suatu keterbukaan. Karena kalau kita mulailah kita belajar kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang leluhurnya dari Chinese, mereka walaupun sedikit-sedikit tapi secara kontinu mereka terus mendapatkan sesuatu dari hasil kerja mereka. Bisnis itu tidak harus cari untung banyak, tapi sedikit-sedikit, tapi keberlangsungannya itu terus-menerus dan jalan, itu akan menghasilkan hal yang besar luar biasa, para sahabat. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, tentu teman-teman kalau sepakat atas pendapat saya ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Rina DSW. Channel saya ini bagaimana saya memberikan informasi-informasi khususnya vanili, tapi tidak tertutup juga saya memberikan informasi bagi semua petani. Karena apapun komoditi kita yang kita tekuni, tetaplah kita harus mengutamakan kualitas. Para sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita belajar dari diri kita sendiri. Marilah kita tingkatkan kualitas diri kita sendiri, karena kita bersyukur tinggal di negara yang agraris ini. Kita dari Sabang sampai Merauke kita bisa menanam segala komoditi, salah satunya adalah vanili. Tentu adalah potensi yang sangat luar biasa. Mari kita utamakan kualitas, karena kualitas akan juga diimbangi peningkatan dari kuantitas kita, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya sendiri terus akan menggaungkan vanili, karena dengan vanili ini saya merasa banyak famili. Karena tidak ada orang sukses itu tanpa proses, para sahabat. Tentu dengan proses, tahapan demi tahapan, saya fokus. Saya punya Instagram, saya punya Facebook, juga namanya sama, Wayan Rinayu. Saya fokus bagaimana menampilkan keseharian saya di budidaya vanili. Tentu saya banyak belajar dari para pendahulu, para senior. Ilmu saya masih tidak ada apa-apanya bagi kebanyakan yang sudah senior. Saya wajib belajar kepada para senior yang telah terdahulu mendapatkan cara bagaimana merawat vanili, dan saya juga berkewajiban akan berbagi kepada teman-teman yang ingin menanam vanili, para sahabat. Hanya yang pasti dalam hidup ini tentu adalah kematian dan perubahan. Maka daripada itu tentu adalah orang-orang yang tekun yang akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka tekuni. Masalah harga sebenarnya itu tidak kita bisa pastikan, tapi ketika kita membangun suatu kualitas, tentu juga kita pun akan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita sebagai petani. Kita banyak belajar, karena kebanyakan orang ingin menjadi petani luar negeri. Sedangkan di negara kita ini apa yang tidak ada, sahabat? Pupuk tidak harus beli, kalau kita mau kompos dan lain sebagainya sebenarnya bisa. Tapi itulah zaman, maka ketika zaman sudah seperti ini, sedikit tidaknya kita mulailah lihat para leluhur kita, bagaimana kita dari alam untuk alam,
jagalah alam ini dengan pola-pola yang lebih dekat, lebih ramah dengan lingkungan untuk bertani. Nah, tentu kita akan mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa. Pak sahabat dimanapun Anda berada, cukup begitu dulu sharing santai hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Kalaupun ada salah, harap dimaklumi. Kalaupun ada yang keliru, harap juga dikoreksi. Sehingga apa yang ke depan bisa saya sampaikan itu akan lebih mendekati apa yang menjadi keinginan teman-teman. Setia di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Lepas daripada salam sehat kaya luar biasa. Rinaya DSW Channel, teman-teman bisa tonton sedikit video-video berikut ini. Selamat sore, saya Wayan Supatno, Pak Tani, kaula muda. Posisi saya lagi di kebun vanili di Singaraja, Bali, ya, dekat sekolah SMA 1 Singaraja. Saya datang kemarin untuk reuni, nengok petani vanili di Buleleng. Wah nih, ya, nampak intensif, ya, menyenangkan, ya, asalkan berilmu, ya, berteknologi dan berinovasi, konsisten dipraktekkan di lapangan, niscaya kompetitif, menyenangkan, ya. Dolar semua ini, kita dipisah. Terima kasih, semoga bermanfaat, inspirasi adik-adik kaula muda. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, di kebun vanili Singaraja, Bali.